semangat dan komitmen yang luar biasa untuk mengembangkan sekolah. Namun sayang, sekolah itu dari hasil rapor pendidikannya mengalami penurunan. Disebabkan pertama, pendidikan. Yang kedua, terjadi penurunan dari mutu lulusan. Di samping itu, penyebab dari SMK ini merosot bahwa sekolah ini guru-gurunya masih muda-muda. Kemudian di samping guru muda-muda, mereka sangat alergi dengan perubahan. Tidak mau melakukan model-model pembelajaran terbaru. Sehingga ini menjadi tantangan yang luar biasa oleh Pak Agus. Namun sekolah ini memiliki dewan pendidik yang luar biasa, memiliki keinginan dan motivasi agar sekolah itu menjadi sekolah yang bagus. Di samping itu, sekolah ini juga dibimbing oleh seorang pengawas sekolah namanya Ibu Maya. Nanti akan diperankan oleh Bu Binti. Beliau memiliki tekad yang kuat agar sekolah ini bisa berkembang untuk kedepannya. Dan melalui nanti sosial drama ini, kita akan saksikan seperti apa dialognya. Mari kita saksikan. Selaku kepala sekolah adalah Bapak Muslim. Kemudian selaku guru adalah Pak Ratnan. Selaku pengawas sekolah adalah Ibu Binti. Dan saya sendiri dari Dewan Pendidikan. Selamat menyaksikan. Pagi. Ya, baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang refleksi. Di dalam matematika ada beberapa transformasi. Ada refleksi, dilatasi. Jadi pada saat sekarang ini kita akan mempelajari tentang refleksi, atau dalam bahasa kita adalah pencerminan. Baik anak-anak, pernahkah anak-anak bercermin setiap mau datang ke sekolah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu sebentar Pak. Ya, Bapak lagi ngajar ya? ya, Bisa nggak sebentar kita ke kantor Pak? boleh. Ada hal yang perlu saya bicarakan dengan Bapak. Oke, Pak, siap. Saya tunggu di kantor ya Pak. Baik anak-anak, Bapak tinggal sebentar karena Bapak ada dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada hal yang perlu Bapak ketahui, apa informasi yang disampaikan oleh beliau. Ya, sekarang ketua kelas tolong jaga keamanan kelasnya dan Bapak tinggalkan tugas. Baik. Silakan Pak. Pak Ratnan, maaf mengganggu sebentar Pak Ratnan waktunya ya. Sengaja Pak Ratnan saya panggil ke kantor karena ada hal yang sangat penting yang akan saya bicarakan. Pertama sekali terkait ini Pak Ratnan dengan rapor sekolah kita. Kita lihat dari hasil rapor itu terjadi penurunan, pertama di kompetensi atau kemampuan guru dan juga dari kemampuan peserta didik kita. Jadi saya juga berpikir dan tak habis pikir begitu. Ini ada apa ya Pak Ratnan sebetulnya? Bisa kira Pak Ratnan menjelaskan mungkin ke saya sebentar Pak Ratnan? Baik Pak, mungkin perlu juga Bapak ketahui bahwa saya ini adalah baru mengajar, baru mengabdi di dunia pendidikan atau sebagai tenaga honorer di sekolah ini. Saya baru selesai kuliah dan tentunya saya sangat minim sekali ilmu dan pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran ini. Kemudian kami dan juga rekan-rekan yang lain di sekolah kita ini Pak juga terkendala dalam hal masalah fasilitas, laptop, kemudian listrik pun tidak mengalir di sekolah kita. Tentu ini juga sangat berpengaruh pada kinerja di sekolah kita ini secara keseluruhan. Kemudian juga dari teman-teman kita dan kami, pembelajaran kami
mungkin sangat tidak sesuai dengan perkembangan sekarang, karena termasuk kami sendiri masih menggunakan pola-pola pembelajaran yang masih seperti dulu. Kabar-kabar informasinya ada pembelajaran yang terbaru sekarang, Pak. Itu yang tidak kami dapatkan. Kemudian kemauan untuk berubah itu biaya kami itu masih rendah. Jadi ini mungkin ada kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah untuk bisa kami lebih meningkatkan kinerja. Itu mungkin yang dapat kami rasakan selama kami bertugas di sekolah. Oke, baik Pak. Ya, berarti saya sudah paham masalah kenalan ini yang terjadi di sekolah kita. Itu sekali lagi saya ucap terima kasih. Maaf mengganggu Pak. Bapak telah meluangkan waktu sebentar ke ruang saya dan mungkin Bapak sudah bisa kembali ke kelas untuk memberikan pelajaran ke anak-anak kita. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Dewan di mana nih Pak sekarang? Oh, saya lagi di rumah ini Pak. Ada apa ya Pak Kepala Sekolah? Sibuk Pak? Enggak Pak, ada waktu Pak. Bapak ada perlu? Oh iya, itu bisa nggak ada Bapak ke sekolah sebentar Pak? Ada yang mau saya bicarakan Pak dengan Bapak? Oke Pak, saya Siap. berangkat Pak ya. Oke, saya tunggu Pak di sekolah. Oke Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih. Maaf Pak, mungkin kita tidak bisa ngomong-ngomong kosong ya Pak. Nampaknya kita tidak bisa menyuguhkan minuman karena situasi dalam bulan puasa. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Maaf Pak sekali lagi ya, sengaja Bapak suruh datang atau undang ke sekolah ini terkait permasalahan yang kami hadapi di sekolah nih Pak. Ini saya rasa perlu Bapak ketahui juga ini. Iya Pak. Terkait dari hasil rapor sekolah kita, rapor pendidikan kita, itu ada penurunan yang cukup mengkhawatirkan terkait dengan kemampuan guru-guru kita, kemampuan peserta didik kita begitu. Saya jadi bingung juga nanti kalau ini dibiarkan secara berlarut-larut, nanti dampaknya sangat besar ke sekolah kita. Itu mungkin Pak yang mungkin perlu Bapak ikut membantu saya untuk mencari solusi. Oke Pak, terima kasih Pak. Sepanjang yang saya tahu Pak ya, saya juga sudah bertemu dengan kawan-kawan komite yang lain di sekolah lain Pak. Iya Pak. Dan kebetulan sekolah-sekolah yang kawan-kawan saya itu sekolahnya bagus-bagus Pak. Iya Pak. Nah, terkait dengan sekolah kita, saya sangat yakin kepada Bapak bahwa Bapak memiliki kompetensi yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak percayaannya. Selaku Dewan Pendidik di sekolah ini Pak, saya memang berkeinginan sekolah kita ini menjadi lebih baik. Saya yakin sekolah ini Bapak terutama dengan kawan-kawan guru, terutama juga nanti bisa melibatkan dinas pendidikan dengan pengawas sekolahnya Pak, agar sekolah kita ini ke depannya makin bagus. Saya tidak ingin penurunan mutu di sekolah ini nanti akan berdampak terhadap sekolah kita di masa depan. Saya yakin kalau sekolah kita ini mutunya tetap seperti ini Pak, jangan-jangan besok siswa tidak lagi berminat datang ke sekolah ini. Mohon nanti ini dipertimbangkan Pak, agar sekolah kita ini ke depannya makin bagus. Itu harapan saya Pak. Baik Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Saya memang sudah berulang kali memikirkan bagaimana untuk melakukan perubahan-perubahan ini. Makanya tadi sengaja saya undang Bapak kemari. Jadi kan kalau kita ngomong-ngomong seperti ini, saya juga agak terbuka juga lah pikiran saya. Dan apa yang Bapak maksud akan saya lakukan Pak. Dan terima kasih atas kepercayaan Bapak nih ke saya nih. Saya akan coba lagi konsultasi dengan pengawas di sekolah kita di Pak. Itu nanti akan saya undang ke sekolah, berdiskusi juga dengan beliau. Kapan perlu nanti Pak kita kumpul sama-sama, baik Bapak Dewan sekolahnya, pengawasnya, kita diskusikan bersama apa solusi yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak. Oke, Itu Pak. mungkin apa namanya itu pembincang kita, dan maaf saya telah mengganggu aktivitas Bapak dan menyita waktu Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama Pak. Saya permisi Bapak. Oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Pak. Lagi di mana Bu pengawas? Ini lagi di kantor Pak. Ada Oh cerita iya, nih. mau maaf mengganggu ya Bu. Nah, nggak apa-apa nih Pak. Bisa nggak kira-kira Ibu datang ke sekolah sebentar Bu? Ada yang mau saya bicarakan atau diskusikan dengan Ibu? Oke, bisa Pak. OTW lagi Pak. Oke, saya tunggu ya Bu ya. Ya, Hati-hati naik kendaraannya Bu, jangan kencang-kencang Iya. kali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan dulu Bu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Aku sama orang tua saya Bu. Maaf mengganggu Ibu sebentar ya Bu. Ini sengaja saya telepon Ibu untuk bisa hadir ke sekolah untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekolah kita ini. Saya juga sudah berdiskusi dengan guru kita bahwasanya ini ada penurunan di rapor, dasarnya rapor sekolah kita, yaitu terkait dengan kualitas guru dan kualitas peserta didik. Kemudian saya juga memikirkan apa lagi solusinya. Saya coba mendatangkan Pak Dewan sekolah kita, perwakilan dari orang tua murid atau komite kita. Saya juga diskusikan, beliau berharap sangat untuk segera melakukan perubahan dan beliau tidak menginginkan adanya penurunan di sekolah kita ini. Jadi beliau juga menyampaikan mungkin Bapak bisa berdiskusi dengan dinas pendidikan atau dengan siapa yang mungkin berkiprah di sini. Makanya saya ingat saya juga harus berdiskusi dengan Ibu pengawas. Nah, jadi terkait permasalahan itu kira-kira bagaimana Bu yang mesti saya lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan ini demi kebaikan sekolah kita. Oke Pak Agus, berarti itu tadi tujuan Bapak mengundang Bapak, Iya. mengundang saya datang ke sini. Iya. Berarti karena ada masalah-masalah di sekolah Bapak. Iya Bu. Nah, dari masalah-masalah yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan? Iya, dia pertama Bu, saya lihat di hasil dari diskusi dengan guru, pertama sekali guru di sini masih muda-muda. Ini bahasa yang mereka sampaikan, ini pengetahuan kurang. Kemudian mereka juga tidak mau menerima perubahan-perubahan yang terbaru begitu, sehingga dia masih menonton dengan pola-pola lama begitu. Kemudian itu yang sangat krusial menurut saya. Jadi langkah yang sudah saya lakukan itu tadi saya berdiskusi dengan guru, saya berdiskusi juga dengan dewan sekolah. Kemudian saya berpikir mencari langkah itu mungkin duduk bersama seluruh pemangku kepentingan seperti yang saya katakan tadi, ada Pak Dewan sekolah atau komite kita, ada Bu pengawasnya, ada unsur sekolah seperti kepala sekolah dan guru. Mungkin kita adakan kegiatan pelatihan atau workshop terkait bagaimana meningkatkan kompetensi guru dan kompetensi siswa kita. Berarti tadi dari solusi yang Bapak sudah lakukan tadi, kira-kira ada hasilnya enggak? Berkemungkinan besar itu ada hasilnya, dan rencana kita akan laksanakan dulu workshopnya Bu. Kita datangkan narasumber, mungkin kami mintalah dari Ibu pengawas sendiri nanti jadi narasumbernya dalam kegiatan itu. Jadi maksud Bapak, rencana ke depan akan dilakukan workshop? Iya Bu, workshop Workshopnya tentang apa kira-kira? yang terkait dengan peningkatan kemampuan guru kita supaya terbuka pemikirannya untuk mau melakukan perubahan-perubahan dan menerima perubahan-perubahan pada yang terjadi pada saat ini. Target keberhasilan workshop yang ingin Bapak lakukan kira-kira berapa persen? Iya, kalau saya berharap sih 100% Bu, jangan di bawah 50% begitu. Ya, berarti Bapak ingin mengadakan workshop di sekolah Bapak. Kira-kira kapan itu dilaksanakan Pak? Iya, kalau bisa secepatnya Bu. Secepatnya itu kapan? Ya seperti pantun orang tua-tua kita, ikan cepat ikan gabus Bu, biar kalau cepat semakin bagus dia begitu. Tentukan aja waktunya Pak, Oke, di Bu. bulan berapa? Iya, di minggu depan ini aja Bu. Di Gimana minggu Ibu bisa? depan, ya. Dananya dari mana itu Ya udah Pak? kita ambil dananya dari dana bos sekolah kita kan bisa itu Bu. Karena Oke. untuk peningkatan kualitas di rapor, permasalahan di rapor itu kan bisa dianggarkan. Ya, nanti narasumbernya siapa Pak? Ya itu saya bilang tadi, kami minta dari Ibu pengawas saja lah. Oke, kalau setelah itu keputusan dari Bapak, mudah-mudahan workshopnya bisa berjalan lancar dan bisa Amin. meningkatkan kualitas dari sekolah yang Iya, ada. iya. Oke. Oke. Itu saja rasanya Pak. Iya itu saja Bu, terima kasih, mohon maaf mengganggu Ibu Makasih ya. Pak Oke, ya. oke, oke. Oke, saya pamit dulu ya Pak Oke, ya. Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.